Halo semua, ini adalah Honda PCX terbaru tahun 2025 dan ini yang tipe CBS. Ini warna merah ya, dia merah black, merah glossy. Jadi yang Roadsing sama yang CBS merahnya beda nih. Kalau yang Roadsing dia merah marun, walaupun sama-sama glossy. Di sini untuk tampilan depan PCX ini lebih ke arah elegan ya. Kalau NMAX kan gagah ya. Kalau PCX ini lebih ke arah elegan. Dan yang baru dia detail headlampnya nih. Untuk detail headlamp saat dikontak on dia headlamp langsung nyala seperti ini. Dan ada lampu alis nih yang nyala dari ujung atas sampai ujung bawah sini ya. Banyak orang-orang bilang mirip Yamaha Frigo, padahal ini lebih cantik ya kalau menurut saya. Dia lampu dekatnya dua klaster dalam ya di tengah, dan lampu jauhnya dia dua klaster di sisi kanan kiri luarnya ya. Kalau nyala seperti ini. Nah, bisa lihat di layar dia vendornya dari Stanley. Untuk spakbor depan juga dia sewarna body dan dia ngikut shock breaker yang teleskopik ya. Di sini nih dudukannya dia agak ke atas. Dia peleknya nggak berubah ya dari PCX yang generasi sebelumnya. Dia dapat ban IRC nih dengan profil ban 110 70 ring 14 inci, dan ini ada untuk penahan lumpurnya ya. Nah, Honda itu unik, dia lubang-lubangnya hanya kecil di sini aja nih. Ini pasti untuk pendinginan, serta kalau lihat ke atas ini, nah dia rapi ya. Untuk pengereman, rem depan tentunya sudah cakram, dan dia yang tipe CBS ini 3 piston ya, karena dia kombi brake, serta kalau kita tekan tuas rem yang belakang, yang depan ikut ngerem. Jadi makanya di sini ada 2 minyak remnya ya. Nah, ini layoutnya, dan piringan cakramnya juga bulat. Karena dia CBS jadi belum ada sensor untuk ABS. Tapi PCX ini ABS-nya hanya single channel ya. Di sini ada visor. Nah, dia beda dari generasi sebelumnya yang sekarang ini dia lebih pipih dan lebih panjang ke atas nih. Serta tempat plat nomor juga dia ditaruh lebih tinggi ya, serasa ditaruh di jidat, dan dia warna black glossy. Ada emblem Honda, ada stiker, dan lampu sennya di sini nih dia gantian dengan DRL ya, ketika nyala cantik. Nah, untuk handle rem juga dia warna silver, jadi nggak hitam. Nah, untuk switch di sebelah kanan dia ada start stop system atau idling start stop. Jadi ini untuk di lampu merah mesin bisa mati, jadi lebih hemat bahan bakar. Padahal lebih ngaruh boros kaki ya. Di sini ada tombol hazard, sebelah kanan model pencet, dan ada tombol starter. Dia juga sudah starter halus tentunya ya. Di sini untuk kabel throttle juga dia push pull nih. Jadi lebih ringan ya saat ditarik gasnya, lebih responsif juga. Dan sayangnya di yang baru ini bandulnya nggak warna chrome, jadi plastik ini warna hitam dop. Di sini juga kunci sudah keyless tentunya. PCX ini all type sudah keyless, dan kuncinya dapat 2 ya. Untuk kuncinya dia seperti ini nih. Nah, seperti ini kuncinya ya. Dia dapat covernya juga nih saat pembelian, dan dapat gantungan kunci. Dia ada alarmnya juga nih. Ini salah satu kelebihan PCX dibandingkan Yamaha NMAX. Kita masukin. Di sebelah keylessnya juga dia ada untuk membuka kursi atau jok depan, dan untuk membuka tangki bensin. Nah, dia tangki bensinnya menurut saya lebih rapi covernya dibanding Yamaha NMAX. Dan saat di kontak on ini nyala biru ya. Sayangnya masih kayak knob kompor ya. Nah, dan yang baru ini Honda PCX di coverin stangnya. Padahal stang terbuka itu menjadi ciri khas PCX ya. Kenapa harus di coverin? Di sini juga ada aksen grey dan ada logo Honda. Nah, untuk speedometer sayangnya tipe CBS ini sama aja dengan generasi sebelumnya. Beda detail doang ya. Di sini juga settingannya dari tombol kiri kanan di speedometer ya, jadi nggak praktis. Mau yang praktis ambil tipe Roadsing. Jadi covernya masih sama nih, kecuali yang Roadsing karena dia layar TFT ya, makanya beda. Di sini juga dia spionnya masih sama kayak generasi sebelumnya, tapi PCX ini spionnya solid ya, cakep juga bentuknya. Karena dia depan belakang sudah cakram, jadi pengisian minyak rem tentunya dia di kiri kanan handle rem. Untuk saklar di sebelah kiri dia ada lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan lampu sen standar motor pada umumnya. Dan kalau kalian ambil tipe Roadsing dia beda nih switch handle-nya ya.
Dia lebih banyak tombolnya karena untuk mengatur speedometer. Nah, ini untuk grip handle juga dia karet. Rem belakang tentunya enak ya kalau Honda PCX itu. Nah, dia yang baru ini kalau diperhatikan dia berubah nih. Pijakan kakinya dia lebih nggak ngehalangin ya, aksen merah ini nih agak mundur, jadi ketika selonjoran dia lebih fleksibel dan lebih enak rebahannya. Di sini juga karetnya jadi dipisah dua nih, tadinya kan satu ya nyambung, sekarang jadi dipisah dan ada emboss PCX. Di sini juga jok sudah dilapis kulit tentunya dengan motif real stitching warna abu-abu. Dia beda ya motif depan dan belakang. Dan infonya yang baru ini PCX sudah nggak seret lagi nih. Nah, kita buka. Nah, PCX ini lacinya model ditekan gini ya. Untuk membukanya dia ada laci penyimpanan yang cukup untuk naruh minuman 600 ml nih. Agak dalam ya soalnya ya. Cuman ini salah satu kekurangan dibanding sama NMAX karena NMAX itu lacinya kanan kiri. Di sini dia ada USB Type-C untuk charging ya. Jadi praktis, gak perlu adaptor-adaptor lagi. Dan saat itu dia di model pencet. Nah, ini layout dari belakang. Dan PCX ini dia bagasinya lebih gede dibandingkan Yamaha NMAX karena dia 30 liter. Selain dia buka bagasinya bisa dari sini, dia juga bisa di-extend lagi nih ke depan. Jadi bisa lebih lega ya. Helm tentunya muat dan ini bagasinya super panjang ya, dari depan sampai belakang maksimal banget nih soalnya. Di sini ada indikator, ada tempat plat nomor. Untuk aki di sini nih. Tutup. Nah, ini ada logo PCX 160, dia emblem timbul. Dan kalau diperhatikan dia merahnya ada merah buliran mutiaranya ya. Serta ini untuk footstep belakang. Nah, ini ada yang downgrade nih. Dari generasi sebelumnya tadinya kan ada cover plastik atau karet biar ngegrip, sekarang jadi full metal gini nih. Walaupun ada coraknya ya. Untuk mesin dia 156,9 cc, jadi digenapin 160 cc, 4 valve dengan tenaga 15,8 horsepower dengan torsi 14,7 Nm. Nah, dia ini ada untuk penampungan oli ya. Jadi kalau misalkan bocor ketahuan dari sini. Dan sebenarnya ada yang menurut saya downgrade. Tadinya kan ininya warna silver, yang baru ini dia warna hitam nih. Malah mirip kayak Vario 125 ya. Untuk Honda PCX ini dia engine mountingnya ditaruh di atas ya. Honda zaman now dia ditaruhnya di atas. Jadi usahakan kalau beli Honda PCX dia di coverin lagi nih agar aman saat kena polisi tidur. Ini ada standar 2 dan standar sampingnya dia nah kayak gini ya. Ada pelindung lumpur juga. Untuk shock breaker, nah ini perbedaan antara PCX CBS dan PCX Racing karena dia masih sama kayak generasi sebelumnya, belum ada subtank ya. Tentunya dia remnya sudah cakram, jadi gak ada dudukan untuk rem tromol lagi. Ini desain dari spakbor belakang Honda PCX. Dia sama ya, cuma detailnya aja beda. Ada mata kucing juga atau reflektor, ada stiker tulisan Honda, dan ini stop lamp belakangnya dia berubah dari generasi sebelumnya. Dia jadi V-motion ya. Kalau diperhatikan dia mirip Honda Forza. Saat nyala juga dia cantik nih. LED-nya tebal dan lampu sen juga dia sudah LED, lampu plat nomor sendiri full LED. Untuk profil ban belakang juga dia sama, bannya IRC dengan profil ban 130/70 R13. Nah, bedanya dia belang ya velgnya ya. 13 inci dengan corak yang sama dengan velg depan, serta rem belakang dia cakram dengan kaliper 1 piston. Dia cover knalpot juga plastik, serta PCX ini tentunya sudah berpendingin cairan radiator. Di sini juga ada aksen silver. Nah, sekarang kita naikin Honda PCX. Bagaimana sih rasanya? Saya tinggi 170 masih napak nih kalau lagi di standar 2 ya. Dia memang kalau untuk selonjoran masih lebih enak ya sama NMAX ya. Agak terhalang nih walaupun agak dikurangi. Nah, ini layout dari speedometernya. Sekian review saya mengenai Honda PCX CBS tahun 2025. Terima kasih telah menonton.